Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Warahmatullahi wabarakatuh. iya, alhamdulillah. Gimana habis UTS? Sudah selesai semua ya? Enggak terlalu sulit kan? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, nilai-nilainya belum keluar. Ya, nilai mah nggak penting ya, yang penting kuliah ya. Ya penting ya, nanti insya Allah lah nilainya baik-baik bagi yang mengerjakan dengan baik ya. Kita sabar dulu sebelumnya, nanti baru kita masuk langsung ke formuli perkuliahan diskusi kita ya. Mbak Helen Handani ada ya, Mbak Felina ya, Mbak Dini ya, Mbak Rizkyatun, Mbak Lili, Mbak Anggita ya, Mbak Denila Sebila, Mbak Dita, Mbak Dia, Mbak Hasna Dwi Syaida, ada Mas Wahyu, Mbak ya, Mbak Wahyu. Oke, Mbak Salma, Mbak Aisyah ini fotonya kayak asli ya, kayak sedang ikut gitu. Ya, Mbak Asna, Mbak Nining, ya, Mbak Siti Munawar. Ini yang di slide pertama. Lainnya ada Mas Akbar, Mas Rizky, Mbak Nining, Mbak Alika, ya, Mas satu apa nih? Mbak Kiswa ya, Mbak Aulia sama Mbak Dewi. Mbak Dewi ini foto apa asli, Mbak? Mbak Dewi Linda. Oh, asli ya. Ya, sekarang itu pinter-pinter loh, Mas Dava ya, Mas Andi ya. Teman-teman itu fotonya itu sudah didesain kayaknya sedang nongkrong depan Zoom gitu ya. Ya, oke. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kita bersyukur sekali ya, Mas Bagas dengan khas rambutnya ya. Mas Yuda, juga Mas Dava, ya, dan teman-teman akhwat, teman-teman para pejuang ya ilmu yang berbahagia, kita semua bersyukur sudah melampaui separuh perkuliahan kita. Insya Allah memberikan keberkahan dan juga kemanfaatan ya, Mas Bakir ya. Udah mandi belum Mas Bakir tuh? Udah ya, kayaknya udah keramas juga tuh dari tampilan rambutnya. Mas Rizik, kalau Mas Rizik udah 2 kali, jam 3 mandi, tadi mau kuliah jam 6 mandi lagi gitu ya. Baik, kita pagi ini membahas tentang wahyu dan nabi ya, wahyu dan nabi insya Allah. Semuanya dari sebelum kita masuk membahas ya in deep about the prophet and but kitab and so on, teman-teman ada yang belum mengirim kemarin tes, semuanya sudah ya, kecuali yang belum ya. Nah, mudah-mudahan kalau ada yang terlewat ya segera menghubungi sehingga nilai UTS itu yang berupa tugas risum itu sekitar 35%. Jangan sampai kosong karena kalau kosong agak berat ngatrolnya itu ya. Ngatrolnya itu agak berat. Baik, bismillah, pembahasan tentang para nabi ya, suhuf. Sebentar. Ya. Kita kalau yang paling mudah ya, kenapa di bahasan yang sebelumnya terakhir membahas apa Mas Andi kita? Sifat ya, sifat Allah ya. Yang terakhir bahasan kita apa? Toleransi, Zoom. Sifat wajib sama di Zoom-nya apa kemarin? toleransi dalam Toleransi ya. Islam. Oke, sifat-sifat Allah sudah? Sudah, tapi baru setengah. Setengah ya? Oke, kalau gitu. Oh, sudah semua. Ya, Mas Andi yang nggak tuntas ya.
Sudah semua katanya tadi. Ya, oke. Kita review kalau gitu ya sejenak ya tentang sifat Allah lalu langsung masuk ke sifat para anbiya ya. Kalau kemarin kita review di sini maka kita bisa lihat sifat ini review ya. Jadi menengahi antara yang sudah dan belum ya. Jadi Allah bersifat wujud ya, Allah wujud dan baqa ya, muhalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu haya sampai sami'an basiran kalaman qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutaka liman. Itu semua sudah ya. Nah, maka Allah itu tidak mungkin summun, bukumun, omyun. Itu di surah Al-Baqarah. Summun, bukumun, omyun, fahum la ya'qilun. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disindir oleh Allah. Buta. Bahasa Jawanya ya tuli ya. Budek gitu ya, berubah-ubah. Enggak mungkin itu Allah melemah. Maka jangan sampai kita melemahkan sifat Allah. Jadi sifat jaisnya Allah berarti apa? Ya fi'lun kullu mumkinin. Gitu. Allah mah terserah aja. Mau ngangkat Mas Sandi mulia, mulia. Mau mengangkat Mbak Melia belum mulia, Mbak Edilia mulia begitu. Nah, saya silakan kalau mau dicatat, kalau mau diamalin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah sampai di situ tuh baca tuh tiap habis sholat. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya, itu menjadi amalan. Sudah kan? Sudah hafal kan Mbak Fatma kan? Atau teman-teman sudah terbiasa tuh. Ya, jadi keren itu artinya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tudzillu man tasya. Kalau Allah menghendaki turun jabatan orang, turun. Caranya dari mana gampang? Ya, diuji gampang lah. Ini 1M, ambil tuh, kena korupsi, turun. Istrinya pingin, belum waktunya. Ambil dah korupsi, turun. Wa tu'izzu man tasya, lalu memuliakan orang. Tahu-tahu tiba-tiba ya adalah nggak harus tiba-tiba, tapi kemuliaan itu tertata. Dia dapat amanah baru, kesejahteraannya meningkat, popularitasnya meningkat, kemanfaatannya meningkat. Nah, itu amalin tuh ya Mbak Eva, Mbak Vida, Mbak Amelia. Termasuk di ayat yang selanjutnya itu tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Kalau teman-teman merasa maaf ya belum merasa smart, belum merasa cerdas, udah baca itu. Allah akan ngangkat. Kalau mengganti malam dengan siang gitu mudah, apalagi mengganti seorang bakir yang mikirnya sulit, khobatun nadiyah yang tidak terlalu cerdas misalnya, itu menjadi smarter than before. Ada tuh teman saya yang double master ambil di Gajah Mada juga di UIN itu dulu bodoh dia katanya, cerita dia ya akhirnya waktu itu dia ikhtiar mahabbah terhadap ibunya, agak ekstrim tapi teman-teman tidak harus ngikutin. Dicuci tuh kaki ibunya, diminum bekas dari nyuci kaki ibunya. Ya tentu kaki ibunya habis sudah dicuci sebelumnya gitu, enggak dari ya, dari belakang rumah, kandang pitik, terus dicuci, wah ya itu namanya ya barang najis. Enggak, kaki ibunya yang sudah bersih dicuci begitu sampai terenyuh ibunya menangis. Nah, air dari cucian tadi itu dia minum. Dia minum dan pengakuan dia habis itu perlahan dia belajar mulai smart, cerdas. Teman-teman silakan mau nyuci kaki siapa. Ya macam-macam lah gitu. Kalau di pesantren kan minumannya kiai itu jadi rebutan ya, minumannya jadi pecah karena rebutan gelasnya kiai itu. Kadang macam-macam begitu. Tapi mahabbah terhadap sumber ilmu itu menjadi penting.
terhadap ayahanda kita, ibunda kita. Saya kalau mau memberikan tip teman-teman itu dua, ya Mas Rizik, ya Mbak Vida, dan teman-teman semuanya, kalau mau berkecukupan rezeki, ya maka muliakan orang tua. Sebisa dan semaksimal jenengan yang bisa. Ya, mau garam makalah, ibu minta ke pasar, ya diatur. Butuh apa, lagi butuh, banyak duit, orang tuanya pengen apa, ya tetap diutamakan. Memang berat. Muliakan pokoknya orang tua. Ya pengalaman kita mengajarkan kalau nurutin kebutuhan mah, anak, keluarga, dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak jadi merawat orang tua. Nggak jadi ngirimin per bulan orang tua. Dan memang bawaan orang tua itu merasa selalu cukup. Tapi di situ kunci rezeki teman-teman semua. Ya, pokoknya muliakan orang tua semampu yang. Bahkan ada yang dari Solo dulu itu dia sampai hutang-hutang untuk merawat orang tua. Di pengakuan dia setelah tertatih-tatih selama bertahun-tahun merawat orang tuanya itu, dia mulai membuka jual beli motor. Dan dia tidak mengira tahun-tahun kemudian, 5 tahun kemudian dia memiliki showroom motor sendiri. Ya utang tetap terbayar. Namanya untuk merawat orang tua itu biasanya ada. Itu satu. Kalau mau cerdas, pintar, muliakan para guru. Doain tuh para ustadz, anak kiai. Dari mana, Pak? Ya dari guru kita, dari mulai TK. Balonku ada 7, nah, 5, ada 5. Nah, itu kuliahin tuh. Kalau pulang dari kuliah, tentengin jajan, Bu. Dulu yang ngasih saya tahu bagaimana meletus balonku di jedor itu dari ibu. Ya, guru-guru ngaji dilanggar di musola, guru-guru TPQ muliakan tuh. Kalau saya, dan jangan gimana? Kalau saya habis sholat, ya dari mulai tidak ya sanawiyah S1, S2, S3, terus para kiai saya di pesantren, di Pati, di Rembang, di Jogja, di Timur Tengah, guru-guru di Australia, ya kita kirimin yang muslim itu doa. Nah, kalau waktunya singkat ya, ya saya di kuliah itu ya, hidayah sanawiyah aliyah, derajatul ulia, derajatul doktorah, al-fatihah. Fatihah udah. Nah itu ya alhamdulillah memudahkan di dalam proses kita menerima ilmu. Nah, kita sekarang lihat nih bagaimana di dalam konteks ya para nabi itu ya memiliki satu bentuk kecerdasan-kecerdasan yang diturunkan oleh Allah. Nah, lihat nih ya, saya besarkan dulu ya. Ada yang masih belum hafal nabi-nabi ini? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim ya. Nanti dihafalin ya. Dibuat YouTube sendiri ya di channelnya. Saya berharap teman-teman punya setiap students university ya khususnya di kelas ini punya channel sendiri. Bikin apapun itu yang penting manfaat. Ya, cara membuat roti halal. Nah, ini kan lagi marak nih ya tentang halal center di dalam dunia perekonomian Islam ya. Nah, itu nggak masalah, kita nggak pernah tahu. Saya 3 tahun yang lalu itu sudah berdialog dengan para YouTubers dan saya tanya begini, Mas, kenapa sampean kok bersemangat itu? Dan dia bilang begini, ya enggak apa-apa Ustaz, kita itu enggak tahu mana inspirasi dan motivasi kita yang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kita enggak tahu kapan itu akan ngebumin gitu. Artinya ngebumin itu menjadi satu yang sangat manfaat sekali. Mbak Amelia apa pernah mendengar ya Mbak Nisa, satu buku itu baru dikenal oleh masyarakat setelah 60 tahun penulisnya meninggal dunia. Hah? Ya kan? Coba. Kayak sekarang ini bayangin tuh. Ya, para ulama-ulama kita misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya Syekh Yasin Al-Fadani dan lain sebagainya. Beliau karya-karyanya mendunia.
Nah, beliau sekarang sudah almarhum sekian lama, tapi karya-karya itu selalu dipelajari oleh para santri, oleh para bahkan penulis-penulis yang kayaknya sederhana, novel-novel begitu, tapi itu menginspirasi. Nah, maksudnya di situ ada penulis yang baru dikenal itu 60 tahun setelah penulisnya meninggal dunia. Ya, jadi teman-teman yang penting dari mulai sekarang ya, because you are in first semester gitu ya, and you can start your dream, ya, your action by inspiring motivation for other people. Insya Allah itu jauh juga akan melejitkan satu bentuk kemanfaatan. Nah, para nabi-nabi ini ya memang dipilih oleh Allah itu. Nah, nanti kisah-kisahnya secara dalam di short sendiri ya, dipelajari. Tentu saya nanti hanya mengambil sisi Nabi Muhammad SAW saja yang kemudian kita bisa diskusikan. Nah, kalau kita bisa melihat ini, maka perbedaan Nabi dan Rasul kan yang biasa. Nabi biasa sesungguhnya, nah, sebagaimana yang lain manusia gitu ya, Mbak Eva ya, Mbak Khobatun Nadia, tetapi dia memperoleh wahyu. Nah, maka Nabi itu waqad qasasna ba'duhum. Allah itu tidak menceritakan sebagian Nabi. Banyak jumlahnya. Tapi kalau Rasul, ya wajib menyampaikan itu yang kita kenal 25 itu. Ya, 25 Rasul. Nah, itu yang kemudian kita kenal. Nanti sifat-sifatnya bisa kita lihat. Ini slide-nya sudah ke ini ya, Mbak Eva, sudah ada jumlah nabi ya. Soalnya saya ganti slide. Sudah kelihatan ya? Mbak Dewi, Lidah, Mbak Ana, kelihatan ya? Oke. Ya, jadi jumlah nabi dan rasul 25 yang tadi itu. Tapi jumlah nabi saja 124.000. Oh. Atau Mas Rizik Fajri ya, itu bisa enggak itu termasuk nabi enggak kan? Enggak tahu. Tapi ada beberapa nabi yang masih hidup. Mbak Patricia, sebutkan salah satunya. Nabi Isa. Mbak Helen. Bisa. Mbak Helen, siapa lagi? Yunus. Nabi Yunus. Kenapa Isa. Nabi Yunus? Kenapa Nabi Yunus belum mati? Katanya dimakan ikan, Pak. Dimakan ikan kan dulu, udah dikeluarkan. Ikannya megap-megap. Karena makan Nabi. Nah, oke, mumpung saya diingatkan ya. Nah, ini tak ini dulu ke ini dulu. Nabi ini sekian dan jumlah rasul saja itu ada 300-an, 313 atau 315. Ini para rasul saja. Nah, artinya ada 124 jam. Wakilah ada min jumlatil anbiya wal mursalin. Nah, tadi Mas siapa yang Mas Yunus tadi, saya ingin tahu alasan lebih dalam. Walaupun mungkin benar gitu. Tapi kayaknya enggak. Ya, siapa tadi ya? Saya enggak dengar. Mas Yunus kok Mas Yunus. Nabi Yunus kenapa masih hidup? Makan ikan. Ikannya kan udah ngeluarin. Kenapa Nabi Yunus itu dimakan ikan? Kok enggak dimakan gajah atau dinosaurus gitu ya? Lupa ceritanya, Pak. Lupa ceritanya atau enggak tahu ceritanya? Lupa, Pak. Oh, lupa ya. Oke, lupa. Terus Mas Rizik, kenapa di ini itu? Nabi Yunus masih di perut atau sudah keluar? Katanya sih masih di perut, Pak. Oh ya, boleh. Mas Bagas, masih di perut atau sudah keluar dari perut paus? Udah keluar, Pak. Udah keluar. Ya. Udah ngabarin jenengan ya Mas Bagas ya saat itu waktu keluar ya. Udah calling dan chatting ya. Oke. Ada lagi yang mau ini enggak apa-apa gitu.
just relax ya, nggak ada masalah. Nanti kalau malaikatnya, lo piye to mata kuliah PI malah guyon tentang para nabi. Lo justru kalau kita guyon tentang mall, tentang dunia ini ya, ini membahas tentang nabi ya, malaikatnya insya Allah, oh ya PS lanjutkan. Nanti tak kasih tambahan rezeki ya, ngopi-ngopi ya, gitu ya. Oke. Mbak Fatma, kira-kira ada lagi nabi yang sudah meninggal dunia, masih hidup? Bidir, Pak. Nabi Ilyas, Pak. Oh, menarik nih. Bidir. Nabi Ilyas. Kenapa Nabi Ilyas? Mas Dava. Terjawab lungoy. Nabi Oke. Hidir, Pak. Ya, Nabi Khidir. Terus ada lagi? Bisa, Pak. Ya, kita lihat Nabi Isa dan Nabi Khidir. Oke, itu dulu. Nah, Nabi Idris, Pak. wih, kenapa Nabi Idris, Mbak Khatimah? Idris itu nama mbah saya loh ya. Ya udah, kita nanti tugasnya untuk yang depan ya, nanti nabi-nabi. Tapi kita sepakati dulu ya, yang no doubt, no debate ya, tentang dua nabi ini, Nabi Khidir dan kemudian Nabi Isa ya. Nabi Isa kita tahu bersama memang diangkat oleh Allah ke langit ya, subbihalahum, yang kemudian ditasyabuhkan, disamarkan. Nah, tadi itu yang agak menarik Nabi Yunus. Nabi Yunus kan udah keluar tuh dari perutnya Pak Ustadz ya. Itu ada amalannya, teman-teman boleh mengamalkan. Dari surah Al-Baqarah, qulna bitu minha jami'a fa imma yatiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Jadi ketika Nabi Adam fa'azzallahu masyaitan fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu minha jami'a fa imma yatiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, itu mendapatkan satu kalimat. Jadi Nabi Adam itu memang diturunkan ke muka bumi ini, tapi Nabi Adam juga diberikan satu lafaz yang supaya selamat itu. Nah, lafaz itulah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu jimatnya juga Mas Rizik ya. Jimatnya Nabi Yunus waktu dimakan ikan paus ya. Sehingga ketika di dalam perutnya ikan paus itu, sampai yang di arsy, di langit itu, penghuni langit itu goncang. Kok bisa goncang? Iya, goncang karena wirid zikirnya Nabi Yunus tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, selama 40 hari. Nah, teman-teman kalau mau jalanin itu nanti hubungi secara pribadi ya saya kalau mau ngamalin ya 40 hari. Oke. Nah, itu lalu dimuntahkan oleh ikan paus ke muka bumi ini, dan kemudian Allah menerima taubatnya di 10 Muharram. Rata-rata para nabi yang ditimpa ujian lalu mendapatkan tadi kemudahan di tanggal 10 Muharram. Jadi di 10 Muharram itu menjadi momentum ya para anbiya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini ada suara siapa? Sebentar, saya telusuri. Voice. Mbak Asna kan? Ya, masih nyuci piring Mbak Asna. Sama nasi goreng terasi ya. Itu jadi Mas Rizik ya, Nabi Yunus sudah kembali ke muka bumi ini, dan beliau, nah gitu, itu menjadi sindiran juga bagi saya. Kalau teman-teman dapat amanah, nek iso jangan mutungan. Gitu. Nabi Yunus itu dimakan ikan paus karena mutung. Kenapa mutung? Karena para nabi, termasuk Nabi Yunus itu sudah ngajak umatnya masuk, ayo ke jalan Allah, jalan Tuhan yang esa. Enggak mau, ya sudah. Wes tak tinggal lungo. Ini padha karo dosen ngambek ngono to. Mahasiswane jan misalnya gitu ya. Ngambek gitu. Itu boleh ngambek. Kalau kiai saya kalau lagi agak dugo marah itu, beliau diam seminggu biasanya. Dan santri paham.
ada yang fatal, nah itu dia mau sampai seminggu itu berarti ada yang fatal. Pernah itu ceritanya gitu Mas Andi. Yang namanya santri ya, ini kan juga banyak ini mungkin mantan-mantan santri. Oh bukan, masih santri tapi udah keluar pesantren ya. Mbak Dia, Mbak Fatma dan lain-lainnya mungkin alam. Jadi maksudnya waktu itu dia itu punya mobil. Nah, kolaborasi sama putranya Yai pakai mobil tapi nggak bilang. Temen dah itu didorong itu supaya nggak ketahuan kalau mobilnya dikeluarkan dari garasi mobil. Sebegitu jauh didorong baru dihidupin ya. Ya dukolah ya. Ya nggak mau bincang sama santrinya selama seminggu. Ya, kalau saya nggak sampai seminggu biasanya. Paling 3 ya. 3 menit enggak 3 hari. 3 hari kok nggak paham-paham baru kita bilang. Ya. Kalau kenemenan langsung seketika aja gitu. Ya, kayak ini kan Mbak Felina, Mbak Gita, halo, Mbak Khomera, Ceki, Mbak Esa Ningrumi. Ini loh wajahnya itu, ya, ya, kayak di depan kamera gitu, kayak asli, malah KW, foto maksudnya. Ya enggak apa-apa ya, everybody has style ya. Good. Nah, termasuk Mbak Asna tuh, ya gayanya itu, kayaknya sambil nyamping kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah ini hanya foto ya. Ada beberapa yang kemudian patung ya ditaruh di depan kamera. Ya, take it easy. Oke, Mas Akbar, ya Sang Gajah Mada kita udah keluar ya. Kita lanjut lagi, ya. Nah, kita lanjut lagi tadi di jumlah nabi. Nah, sekarang kita masuk sudah mau jam 8, nanti supaya ada dialog kita lebih panjang juga ya. Saya lihatkan nabi ya. Ada penjual lewat kencang sekali. Oke. Ya, jadi nabi itu dari kata naba. Yas'alunaka 'anin naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun, itu kisah, kalau kisah kaum ya. Secara arti tadi berarti dia human, manusia yang menerima wahyu Allah. Jumlahnya tadi sudah kita pelajari. Lalu kenapa kemudian para nabi itu diturunkan? Dan rata-rata memang kenapa nabi itu diturunkan di daerah Timur Tengah ya? Ada yang mau jawab? Kenapa tuh nggak diturunkan di Indonesia gitu? Pernah nggak kita tanya-tanya? Kenapa toh Nabi itu kok nggak ada yang diturunkan di Indonesia gitu? Pernah bertanya, Mas? Mungkin karena ajarannya masih salah, Pak. Maksudnya gimana? Berarti orang Indonesia ajarannya udah benar dari dulu. Gimana tuh? Ya Mbak Nining. Anda ada Nabi Isa diturunkan di Gunung Kidul ya, disalib di atas bukit Tidar sana Magelang gitu. Mbak Nabila misalnya, Nabi Idris ya, atau Nabi Ismail ya, kenapa diturunkan saat itu kemudian di Mungkin bahasa Arab eh, apa yang jahiliyah itu loh, Pak. maksudnya gimana? Karena jahiliyah bahasa Arab gitu. Bahasa yang paling jahiliyah. Bahasa Arab itu Kemungkinan ya, paling Pak. jahiliyah. Bahasa Arab itu Quran dan Arabian. Quran itu bahasa Arab, itu tertinggi malah sastra Arab. Perilakunya, Pak. Orang-orangnya. Oh ya, kayaknya Mbak Khotimah sudah pernah ini ya, observasi dan diskusi ya sama nabi-nabi saat itu ya kan. Mungkin faktor Apa Mbak Patricia? bahasa. Karena Timur Tengah kan pakainya bahasa Arab, sedangkan ajaran ajaran agama Islam itu juga pakai bahasa Arab. Apa kemungkinan gitu? Kalau Mesir bahasanya apa? Nggak tahu, Pak.
Iya, ya tentu tidak semata, tapi memang Nabi itu selalu diturunkan di peradaban yang paling rusak, ya. Dan jahiliyah saat itu, ya, Waalaikumsalam, iya, Mbak. Hmm. Itu di itu lalu dan yang terakhir kalau kita bisa melihat ya, saya sharekan dengan bisa you can imagine ya, you can imagine di dalam konteks betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi akhir zaman yang diturunkan itu di sini. Ya. Mekah itu rusak-rusaknya berada. Mungkin kita ada dinamisme, ada Hinduisme dan lain sebagainya di Indonesia ya. Tapi saat itu kita kan tidak ada peradaban membunuh perempuan. Ya, hidup-hidup. Ya, Mbak Alika, Mbak Nisa, kebayang nggak jenengan punya anak. Lalu suami para laki-laki itu menyuruh anaknya yang lahir perempuan itu langsung mengubur hidup-hidup. Karena memalukan bagi orang Arab. Ya, memalukan. Nah, kalau sekarang para kalangan emansipator perempuan itu ingin kemudian memperjuangkan Islam di 1.500 tahun yang lalu itu sudah memperjuangkan dari betapa rendahnya sebuah martabat perempuan yang dihinakan, ya, yang bisa kemudian ditukar belikan budak. Istri itu ditukar, bahkan istri itu untuk capital judi. Ngeri ya, gimana tuh? Ya, Mas Bagir judi ya sama Mas Dava. Ya wis kono bojoku tanggungan. Oh, parah kan itu. Bareng dia anak ganti itu. Langsung dikubur hidup-hidup. Malu punya anak perempuan itu. Ya, jadi kalau perempuan sekarang Mbak Eva ya, Mbak Ana, nggak adil itu. Islam ada hukum waris laki-laki kok lebih besar dari perempuan. Tunggu dulu. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Ya, termasuk di dalam konteks yang lain misalnya ya Mbak Asna atau Mbak Adelia, Mbak Nabila. Saya itu ingin protes. Apalagi musim kemarau kayak gini. Perempuan disuruh pakai jilbab, panas tok. Ya, laki-laki enak men. Tuh kayak Rize, kayak Bagas, rambutnya bebas berkelana, ada ke batok, ada ke belakang, ya begitu siang pakai singlet, nggak kena aurat, ya begitu sore nyingkrang-nyingkrang ngopi-ngopi, pakai apa ya pakai celana pendek, yang penting di atas ini di bawah lutut kan begitu, ya kalau misalnya teman-teman yang dulu kena kita singgung tentang jilbab ini justru Islam menghadirkan menutup aurat itu karena Islam memuliakan perempuan seluruh tubuh perempuan itu, anggota tubuhnya itu adalah berharga. Karena berharga ditutupin, jangan diumbar. Ya Pak, ini kan kita kuliah saya tutupin. Di luar kuliah saya enggak tahu. Gitu. Tapi enggak lah, saya percaya ya di kelas kita ini semuanya jilbab. Ya, internally atau externally ya. Nah nanti kalau ada pilihan, dan itu banyak jamaah-jamaah kita yang, Ustadz kita ada pilihan nih, di salah satu bank, kita harus memilih, atau tidak hanya di bank, dia di perusahaan, saya diterima kalau saya melepas jilbab. Jilbab dalam pengertian kerudung ya, dan kemudian pakai ya kayak maxi yang pendek itulah di atas lutut. Kalau boleh sedikit saya tanya, kalau misalnya Mbak Nining di dalam kondisi itu, milih kerja atau keluar? Milih keluar, Pak. Keren. Kenapa tuh? Kan ntar enggak dapat loh kerja loh. Pas anaknya juga butuh biaya loh untuk perawatan. Suami Ya, pas mungkin nganggur. Kalau saya masih mempertahankan pakai hijab, nanti Allah bakal kasih pekerjaan yang lebih baik untuk saya, Pak. Butuh lagi banyak hutang. Iya. Dan itu jenengan jadi manajer loh dengan gaji 7 juta.
Ada yang mau bantu Mbak Nining yang agak dilema? Tersun Pak Fer. Mbak Amelia, Mbak Retno ya Mbak Retno. Milih yang mana? 7 juta lu ya. Itu belum lagi tunjangan transport. Anaknya lagi kesakitan, nggak ada biaya obat. Pas dilalah belum daftar BPJS. Suami resign, nganggur, main HP, game aja. Karena nganggur kompensasinya di depan game itu tadi, main tiktokan tok. Ya, Mas Bagas ya. Bayangin kayak suami sampean Mas Bagas itu kopi jam 7. Mangan tempe tok tahu. Misalnya gitu. Oke.